tiap TPS tuh begitu. Iya. Dan mereka atur begitu. Hmm. Jadi mereka lakukan itu melalui kepala desa, Oke. aparat-aparat tadi, polisi panggil, Iya. ya kan, pengen warga kumpulin. Lalu warga. dikutak-katik di Sirekap. Iya, karena aku lihat bahwa Sirekap ini menjebak mereka sendiri, jadi karena Ditutup. terus ada di sana, ada di sana, ada di Iya. luar negeri. Atau jangan-jangan kebanyakan mereka ngambilnya. Itu makanya pertama waktu hari Awalnya pertama 58%. ada lebih. Iya. Satu TPS ini kan 300. Iya. Tiba-tiba di sini ada 700. Iya. Loh, dari mana sumber kertasnya? Lembaga itu kebagian. Jadi pertanyaannya adalah, ya apa yang harus kita lakukan? Soalnya di depan mata kita, pertama masalah residu pemilu dan pilpres belum selesai. Ya. Tiba-tiba di depan kita ada pilkada lagi yang sama bahayanya, sama akan brutalnya, ya kan? Kalau kemarin itu brutalnya untuk pilpres, ya kan? Ya. Sekarang brutalnya untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, di mana semua partai ngiler semua. Iya. Dan untuk persiapan tahun 2029. Iya. Dan keluarga-keluarga juga itu nantinya. Iya, gitu. Di daerah-daerah itu juga istri, suami, anak jadi semua juga. Tinggal pilih dia nanti, ya kan? Bobi di Sumatera Utara, atau jangan-jangan dia deploy ke DKI, ya kan? Bisa jadi. Bisa. Kalau dia masih kuat, ya kan? Iya. Tiba-tiba keluarga Prabowo juga akal gitu, boleh juga nih, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang Anda propose? Ya kalau bisa ya sekarang ini fokusnya di KPU itu ya. Jadi satu TPS itu Ya. isinya kan 300 pemilih kan? Ya, 300 biji lah. Nah, 300. 60%-nya udah Gibran kan? Si Anies cuma 24, ini cuma 16. Tiap TPS tuh begitu. Iya. Dan mereka atur begitu. Hmm. Jadi mereka lakukan itu melalui kepala desa, Oke. aparat-aparat tadi, polisi panggil, Ya. ya kan, datengin warga, kumpulin. Lalu warga. dikutak-katik di Sirekap. Iya. Dan aku lihat bahwa Sirekap ini menjebak mereka sendiri, jadi karena banyak kesalahan yang dilakukan Sirekap, maka Sirekapnya diberhentiin. Karena terus ada di sana, ada di sana, ada di luar negeri. Atau jangan-jangan kebanyakan mereka ngambilnya. Itu makanya pertama waktu hari Awalnya pertama 58%. ada lebih. Iya. Satu TPS ini kan 300. Iya. Tiba-tiba di sini ada 700. Iya. Loh, dari mana sumber kertasnya? Artinya awalnya mereka sudah set 58%. Iya. Ternyata karena ada suasana untuk memperbanyak, ada yang menggelembungkan, ada yang memasukkan dokumen, ada macam-macam. Tiba-tiba lebih dari 50. Kaget sendiri. Kaget sendiri jangan-jangan. Terus mesin ininya pun masuk angka 4 jadi 8. Jadi memang kalau bilang tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna. Nah, yang sekarang itu kan mau kita bicarakan itu, Anda kan termasuk ahli hukum tata negara. Anda melihat kecurangan ini gimana? Iya, Kita mengatakan from the beginning, dari awal, pemilu ini sudah tidak konstitusional. Pemilu ini sudah melanggar konstitusi. Karena prinsip konstitusi itu kan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tiga kata ini yang bermasalah. Bebas, jujur, dan adil. Kalau ada intimidasi, gugur itu pemilu nggak bebas. Kemudian dari sisi adil, bagaimana mau adil kalau presiden cawe-cawe, ya kan? Ya. Kalau jujur, ya soal penghitungan suara, penggelembungan suara, macam-macam, termasuk kejujuran soal bansos itu, Ya. kan nggak jujur itu.
Kenapa bansos kemudian Dan digelontorkan sebagai ahli hukum tata negara, jalan keluarnya apa? Ya, jalan keluarnya itu ada dua. Ada yang namanya hukum tata negara normal dan ada hukum tata negara darurat. Kalau hukum tata negara normal ya melalui MK memperbaikinya. Ya kan? Kata Habib Rizik, MK ada pamannya. Oh iya. Kata Habib Rizik loh. Kalau cuma soal paman nggak ikut. Karena paman dilarang untuk menyidangkan sengketa Pilpres. Tapi kan pamannya bisa bisik-bisik orang. Ya, itulah masalahnya. Dan bukan pamannya yang membisik, langsung istana langsung bisik, ya kan? Artinya sejauh mana hakim MK itu punya keberanian. Karena kalau kita bicara tentang kecurangan yang didrive oleh istana, oleh Jokowi, itu kan kita nggak usah presentasi lagi. Dia sudah baca sendiri kan. Dia sudah bisa baca, dia sudah bisa merasakan. Padahal yang namanya hukum itu adalah ketika hakim memutuskan sesuatu itu berdasarkan hukum dan keadilan. Hukumnya ada, ya kan, prosedur, substansi, tapi keadilan itu sense of justice dia. Mesti optimis ya, bahwa masa hukum masih bisa tegak ya. Sebagai ahli hukum tata negara masih optimis. Kalau ada kedudukan massa. Oh, jadi tetap massa ya? Oh iya dong. Kalau nggak ada, kan gini. Menurut saya hakim MK perlu garansi. Kalau dia batalkan Gibran atau batalkan Jokowi, dia nggak diapa-apain. Oh. Kan ini kan menyangkut keselamatan mereka juga. Kan orang-orang yang sudah umurnya lebih dan cukup melakukan perjalanan panjang dalam karir kan. Ya, tapi di antara mereka masih ada juga yang masih 50-an. Ada ya? Iya, bukan ada mayoritas jangan-jangan. Oke, dalam sisi lain, selain tadi dari MK, ya hukum tata negara darurat. Ya udahlah, Anda bilang sudah tadi bilang unjuk rasa, gelombang reformasi, kemarahan rakyat yang tadi lantik-lantik Ma'ruf Amin. Nah, itu hukum tata negara darurat. Cuman ini kan teorinya post factum. Kalau berhasil Anda akan menjadi order hukum yang baru, Yusril pun akan ikut juga ke dalam legal order yang baru ini kan. Tapi kalau gagal, itu semua orang bisa ditangkap-tangkap itu. Ya itu sayang ya, Profesor Yusril nggak tahu Verboden, Margarito Kamis nggak tahu Verboden, sayang. Kalau saya bukan soal itu, artinya keteguhan mereka untuk memegang prinsip itu yang kok kita agak sayangkan. Makanya saya ketika berhadapan sama mereka, nggak ada sama sekali saya respect-respectnya. Terus ini mohon maaf ya. Soalnya saya hantam-hantam aja. Ya aku lihat di LC itu. Karena bagi saya punya moral standing yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Margarito muter-muter kan. Waduh, ngomong-ngomong dari Kamis ke Senin Selasa. Padahal intinya cuma mau membela aja. Iya. Tak kan untuk membela banyak kali alasannya pakai kalimat sana, kalimat sini, dari sini, kata sini, kata kau aja ada salah. Muter-muter. Ya, tapi udahlah ya, kita tahulah. Jadi nah, kau sendiri sebagai ahli hukum tata negara, tanggal 20 KPU ini apa? Ya, saya menganggap bahwa tidak hanya soal ahli hukum tata negara. Kalau ahli hukum tata negara udah jelas saya mengatakan bahwa kita tidak boleh menjustifikasi pemilu yang kita anggap curang, pemilu yang tidak konstitusional. Harus out. Harus out dong, ya kan? Kita tidak boleh dipimpin dengan sebuah proses yang curang, ya kan? Itu adalah cara kita menghormati konstitusi. Ya. Kan begitu? Ya. Nah, karena itu ya kita punya 3 jalur itu kan. Jalur massa, lini massa, jalur MK, dan jalur politik parlemen. Nah, 3 jalur itu ya diefektifkan agar yang namanya pemilu yang jujur dan adil itu paling tidak bisa kita harapkan dan kita bisa ungkapkan kecurangan. Kalau memang harus diulang, ya ulang. Ya. Kalau harus memang didiskualifikasi, diskualifikasi. Ya. Kita konsekuensinya itu. Iya, kita kan beyond sudah dari 0103. Kita mencari pemilu yang benar dan jujur karena ini juga untuk masa depan demokrasi kita. Iya, ini yang dikhawatirkan oleh profesor, para guru-guru besar itu. Di depan kita sudah ada pilkada. Iya. Nanti kalau caranya begini, tambah amburadul lagi itu. Dibuka adalah orang-orang seperti teman-teman kita itu, Pak, ini kita mainkan di sini, Pak, mainkan di sini, Man. Jadi dia tidak berpikir lagi tentang bagaimana demokrasi dijalankan secara genuine, tapi dia menjadi mafia demokrasi.
Mafia yang mengatasnamakan Jadi, demokrasi. mafia di kelasnya demokrasi nih. Iya. Kalau ada orang mafia tanah, main tanah. Iya. Demokrasi yang dijual belikan. Iya, demokrasi dijual belikan dengan alasan bahwa ini kehendak rakyat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak, justru kehendak rakyat itu harus diwujudkan dengan namanya voter education, pendidikan pemilih kan? Ya, itu intinya. Kalau tidak dididik pemilih, dia memilih tidak tahu. Justru kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi terhadap 3 capres itu. Nih, 3 capres kita ini ya, ini track recordnya ini track recordnya ini, kan nggak dia lakukan. Bawaslu tidak pernah mengatakan, jangan melakukan money politics, ya kan? Jangan melakukan membuat dibiarkan semua sama dia. Gitu, karena dari sisi moral standing dia merasa berutang jasa kan kepada partai-partai politik dan orang-orang yang melakukan itu. Jadi dia nggak bisa punya pendapat yang genuine. Dia lihat pendapat tuh kiri kanan, nggak kayak kita, tembok pun kita tabrak.